Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa kembali berjumpa mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan dari sebagian masyarakat, khususnya menjelang Idul Kurban, yaitu tentang apakah kurban yang dilakukan oleh seorang muslim yang masih hidup, yang dia niatkan untuk orang yang sudah wafat, itu sampai bermanfaat untuk orang yang sudah wafat tersebut, baik ayahnya atau ibunya atau familinya yang sudah wafat. Dalam hal ini, umumnya para fuqaha mengatakan hal itu sah dan bermanfaat insya Allah bagi orang yang sudah wafat tersebut. Karena ini termasuk ibadah maliyah, ibadah harta, di mana para fuqaha Islam sepakat bermanfaat ibadah harta dengan niat hadiah pahalanya untuk orang yang sudah wafat. Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu' al-Fatawa, beliau mengatakan wal a'immatu ittafaqu ala anna shadaqah tasilu ilal mayyit. Para ulama telah sepakat bahwasanya sedekah itu sampai kepada mayit. Wa kadzalikal ibadat al-maliyah. Demikian juga ibadah-ibadah harta. Kal idqi, seperti pembebasan budak. Nah, kita tahu bahwa kurban itu bagian dari ibadah maliyah, ibadah harta. Maka dengan logika seperti itu, maka kurban termasuk kategori ibadah yang bisa diniatkan untuk orang yang sudah wafat. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan wa innama tanazza'u fil ibadat al-badaniyah. Yang para ulama kita berbeda pendapat adalah yaitu ketika ibadah fisik, ibadah badan yang diniatkan untuk orang yang sudah wafat. Kas-sholati was-siyami wal qiraah. Seperti salat, berpuasa, dan membaca Al-Quran. Ini dari Ibnu Taimiyah. Kemudian kalau kita lihat dalam rujukan yang lain, misalnya dari Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, jilid kedua halaman 460. Beliau ada bab yang berjudul yaitu wa ayyu kurbatin fa'alaha, semua bentuk aktivitas kurbah, yaitu peribadatan dalam rangka pendekatan diri kepada Allah yang dilakukan wa ja'ala thawabaha, kemudian dia jadikan pahalanya itu lil mayyit al muslim, untuk seorang mayit muslim, nafa'ahu dzalik, hal ini bermanfaat insyaallah, kata beliau demikian. Ammad du'a, adapun berdoa untuk orang yang meninggal, wal istighfar, istighfar minta ampun, was shadaqah, bersedekah, wa adaul wajibat, kemudian menunaikan kewajiban-kewajiban, fala a'lamu fihi khilafan, aku tidak ketahui dalam hal ini adanya perbedaan pendapat. Jadi jamaah sekalian, kita lihat dari kedua ulama ini, dan mereka mazhabnya Hambali, mazhab yang dianggap begitu ketat dalam masalah ibadah. Mereka mengatakan bahwasanya sampai dan bermanfaatnya aktivitas orang yang masih hidup, aktivitas kebaikan atau ibadah, lebih-lebih lagi ibadah yang sifatnya maliyah atau harta bagi orang yang meninggal. Sampai-sampai mereka mengatakan tidak ada perbedaan pendapat dalam hal itu. Dan jangan lupa, kurban bagian dari ibadah harta. Namun demikian, sebenarnya khusus untuk kurban, dia termasuk kategori yang diperselisihkan. Yaitu ketika diniatkan inisiatif dari orang yang berkurban, bukan berupa nazar atau wakaf dari si mayit. Kalau berupa nazar atau wakaf dari si mayit, maka seluruh mazhab sepakat bahwa hal itu dibolehkan dan sampai manfaat pahalanya untuk si mayit. Misal kita lihat dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, khususnya pada jilid ke-5, jilid ke-5 halaman 106. Di situ disebutkan idza awsa al-mayyit bitadhiyah anhu.
Jika mayit berwasiat, ya dia ada wasiat untuk berkurban ya untuk dirinya, awaqafa wafqan lidzalik, atau dia berwakaf, dia punya misalnya kambing, dia punya sapi, dia berwakaf agar kambing atau sapi itu ya dipakai untuk kurban dia. Jaza bil ittifaq. Hal ini dibolehkan berdasarkan kesepakatan ulama. Jadi kalau kurban buat orang meninggal dilalui oleh wakaf dahulu atau nazar dahulu, maka itu sah dan boleh dilakukan oleh orang yang masih hidup, ahli warisnya untuk menjalankannya. Fa in kanat wajibatan bin nadri wa ghairih. Nah, kalau seandainya kewajiban ini ya dilalui melalui nazar atau yang lainnya, wajaba 'alal warithi infadhu dzalik. Maka wajib bagi ahli warisnya menjalankan, mengeksekusi hal tersebut. Amma idzal lam yusibiha, adapun kalau seandainya nggak ada wasiat. Jadi si mayit ini nggak pernah ngomong apa-apa, ya. Tapi fa'roda al-waris aw ghairuhu ayudhiya anhu. Tetapi ini inisiatif datangnya dari ahli warisnya saja atau orang lain. Ya, dan mereka ingin melakukan hal itu semata-mata ingin berbuat baik saja. Min mali nafsih, yang berasal dari harta dirinya sendiri. Jadi bukan dari harta si mayit. Fadhahabal Hanafiyah wal Malikiyah wal Hanabilah ila jawazi tadhiyah anhu. Maka jumhur fuqaha, ya Hanafiyah, Malikiyah, Hambaliyah, mereka mengatakan hal itu boleh. Ya, inisiatif si ahli waris untuk berkurban atas si mayit, hal itu boleh dan sah. Illa anal Malikiyah ta'ajazu dzalik ma'al karohah. Hanya saja golongan Malikiyah walaupun membolehkan, mereka membolehkan plus makruh begitu. Wa inna ma ajazuhu li anna al-mauta la yamna'u at-taqarrub 'anil mayyit kama fi shadaqah wal hajj. Alasan mereka kenapa ini boleh? Karena yang namanya mayit tetap mendapatkan manfaat ya sebagaimana ya sedekah dan juga haji. Ya, manfaat ibadah, taqarrub ilallah, mayit tetap mendapatkan manfaatnya sebagaimana sedekah dan haji. Dengan kata lain, para ulama yang membolehkan mereka berdalil dari ya atau menggunakan kias dengan haji dan sedekah. Waqad shahha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kabshain ahadahuma an nafsih. Nah, ini dalil yang kedua dari jumhur bahwasanya Rasulullah pernah berkurban dengan 2 ekor kambing kibas. Satunya untuk dirinya, wal akhar amman lam yudhahi min ummati. Adapun satu yang lagi, satu hewan kibas yang satu lagi, itu dia kurbankan, dia berkorban atas nama untuk umatnya. Dan kita tahu umat Islam, umat Rasulullah itu ada 2, ada yang masih hidup, ada yang sudah wafat. Nah, saat itu ya ketika Rasul berkurban atas nama umatnya, maka ini menjadi dalil buat jumhur ulama bolehnya berkurban atas nama orang yang sudah wafat. Ya, hanya saja wa dhahaba Syafi'iyah. Golongan Syafi'iyah mengatakan ila anna dzabaha 'anil mayyit la yajuz bi ghairi wasiyatin aw waqfin. Golongan Syafi'iyah mengatakan yang namanya kurban untuk orang yang sudah wafat hanya boleh jika melalui wasiat atau wakaf dan juga nazar. Tadi udah disepakati. Jadi kalau seandainya itu hanya inisiatif semata-mata dari ahli waris, bagi golongan Syafi'iyah tidak diperkenankan. Namun jumhur mengatakan hal itu dibolehkan dan bermanfaat dan sampai bagi si mayit. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.